Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 5 Desember. Kecelakaan maut menimpa sekelompok pendaki gunung saat mendaki puncak timur Gunung Kilung kemarin. Sebuah batu besar mendadak terjatuh dan menimpa ke-9 pendaki, mengakibatkan seorang meninggal, 3 luka-luka. Departemen Pariwisata Kota New Taipei mengklarifikasi jalan yang ditempuh tidak termasuk dalam cakupan jalur yang dikelola, hanya jalur yang pernah dilalui oleh para pendaki gunung. Tim SAR menjelajahi gunung dan menemukan korban, namun ia sudah berada dalam kondisi koma dan kehilangan napas serta detak jantung. Korban segera dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya tetap dinyatakan meninggal. 从未案发地现场拉起封锁线，这名70岁老妇人就是在基隆山登山时被落石砸中丧命，同行也有3名朋友手脚擦挫伤。 Tanggal 4 sekitar pukul 10 lewat, sekelompok pendaki gunung beranggotakan 9 orang bertemu untuk jalan-jalan. Namun malah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 3 luka-luka. Mengapa ada batu yang jatuh? 瑞芳这一带天气有时候变化比较大，也有可能造成土石比较松动，那边是把这个路口封闭起来。民众如果入硬闯的话，我们可能就变成后果要自负了。案发现场为山友走出来的山径，呼吁民众选择 安全的登山步道。 Jalan di lokasi kejadian hanya berupa tanah dan kerikil tanpa ada tangga batu. Departemen Pariwisata Kota New Taipei mengatakan bahwa jalan tersebut tidak termasuk dalam cakupan jalur yang dikontrol, hanya jalur yang pernah dilalui oleh para pendaki gunung. Pakar menunjukkan bahwa jalur pegunungan sangat menantang. Sebelum mendaki, harap dievaluasi terlebih dahulu kemampuan dan stamina masing-masing. Cuaca semakin dingin, virus influenza semakin aktif, diperkirakan akan memasuki masa epidemi mulai pertengahan Desember dan mencapai kulminasi sekitar Hari Raya Imlek pada akhir Januari tahun depan. CDC pun mengumumkan mulai 15 Desember hingga 28 Februari akan memperluas persyaratan bagi warga untuk mendapatkan obat antivirus yang didanai oleh pemerintah. Per 15 Desember, bagi yang menunjukkan gejala menyerupai flu dan anggota keluarga, kolega, teman sekelas pasien bergejala, berhak mendapatkan obat antivirus yang didanai pemerintah. CDC juga meminta dokter untuk menanyakan pasien terkait informasi riwayat perjalanan dan kontak fisik. Jika memenuhi definisi komplikasi atau gejala parah, mereka harus melaporkannya sesegera mungkin. Populasi iguana hijau membludak di Taiwan Tengah dan Selatan. Jejaknya muncul di pesisir sungai dan kanal, bahkan ditemukan di sekitar stasiun kereta Kaohsiung yang ramai. Biro Pertanian Kaohsiung berencana menawarkan kursus perburuan pada tahun depan, mengajak masyarakat untuk mengikuti latihan bersama-sama membasmi iguana hijau. Iguana hijau ditemukan sedang menyeberang jalan dekat stasiun kereta Kaohsiung, diduga berhabitat di ruang terbuka penuh rumput liar di sekitar. Namun kenyataannya, iguana hijau di sepanjang tepi sungai Fengshan dan kanal Caokong lebih banyak lagi. 我感觉是越来越多了，而且越来越大。对，它还会从树上掉下来，所以我们过那个树都会先抬头看看。 Selain di sekitar sungai, iguana hijau juga muncul dalam jumlah besar pada tetrapod di wilayah pesisir seperti Mituo. Tahun ini lebih dari 6.000 ekor iguana hijau yang menimbulkan kerusakan tanaman dan kerugian petani telah dimusnahkan di Kaohsiung. Selain mengadakan sesi penjelasan, Biro Pertanian juga berencana menawarkan pelatihan perburuan pada tahun depan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat mengizinkan masyarakat dilatih untuk membasmi iguana hijau. 依据中央农业部日前定出的移除政策，民众如果经过训练取得猎人资格，猎捕成功可以获得奖金。 Di masa lalu, pemerintah daerah meminta perusahaan outsourcing untuk menangani pemusnahan iguana hijau. Tapi jumlahnya terus membludak. Pemerintah pusat pun mengizinkan pemerintah daerah mengajak warga turut menerima pelatihan penangkapan dengan bonus 100 hingga $250 per ekor tergantung ukuran iguana. Melalui kerjasama ini, jumlah iguana hijau diharapkan secara lebih efektif dikurangi dengan target pemusnahan 120.000 ekor. Musim menyantap kepiting berbulu telah tiba. Badan Pengawas Obat dan Makanan baru-baru ini menemukan sebuah batch impor kepiting berbulu dari Tiongkok yang mengandung racun abad, yakni zat dioksin dengan kadar 2,6 kali lipat melampaui standar. Untungnya seluruh batch tersebut telah dikembalikan atau dimusnahkan sehingga tidak beredar di pasaran.
Batch kepiting berbulu seberat 14,6 ton yang diimpor dari Tiongkok ditemukan mengandung zat dioksin 2,6 kali lipat melampaui standar. Zat dioksin kerap terdeteksi pada produk kepiting berbulu Tiongkok. Peternak di Provinsi Hubei yang melanggar peraturan kali ini akan dicabut izin ekspornya. Dokter mengingatkan, warga yang tidak sengaja mengonsumsi kepiting berbulu yang terkontaminasi beresiko menderita penyakit lever atau kanker. Krisis darurat militer di Korea Selatan terus meluas. Aksi demo berjamuran di berbagai pelosok. Serikat pekerja terbesar di Korea mengancam akan melakukan pemogokan tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri, sementara Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun yang mengusulkan amanat darurat militer telah diizinkan meletakkan jabatan. Mari simak laporan terbaru dari wartawan PTS di Korea. 我们可以看到，现在在国会议事堂前呢，包括这个帐篷以及看板，全部都已经就定位了。而这个警方呢，也都在此进行这个就位，就是要严防之后会有更大规模的陈抗。 Setelah melewati protokol darurat militer kontroversial selama lebih dari 6 jam, Menteri Pertahanan Korea Selatan yang mengusulkan amanat darurat militer kepada Presiden mengundurkan diri. Namun kontroversi terus memanas. 6 partai oposisi termasuk Partai Demokrat selaku kubu terbesar di parlemen bersama-sama mengajukan kasus pemakzulan ke parlemen. 역사 속에 사라졌다고 생각했던 군사반란, 내란의 순간이었습니다. 용서할 수도 없고 용서해서도 안 되고 용서받을 수도 없는 죄를 저질렀습니다. Voting terkait kasus pemakzulan diperkirakan akan diputuskan dalam waktu 72 jam. Namun kasus pemakzulan presiden memerlukan persetujuan lebih dari 2/3 suara Kongres. Sementara Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa saat ini telah memutuskan untuk menentang pemakzulan dan menyatakan mereka tidak akan berpartisipasi dalam voting kasus pemakzulan sehingga peluang diloloskannya kasus tersebut akan sangat kecil. Ribuan warga turun ke jalan tanggal 4 malam untuk menuntut pengunduran dan penangkapan Yoon Suk Yeol. Mereka bersiaga di tengah cuaca dingin dan menilai bahwa perilakunya merupakan kejahatan serius. 윤석열의 계엄령 선포 이후로 민주사회가 많이 퇴진되었다고 생각하고 민주사회가 다시 회복되기를 바라는 마음으로 이 자리에 왔습니다. Menghadapi protes massa dan pertanyaan bertubi-tubi dari wartawan, seorang tentara tim pasukan khusus yang meninggalkan lokasi setelah mengakhiri tugas protokol darurat militer kemarin menghentikan langkahnya, membungkuk dan meminta maaf ke hadapan kamera. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan pohon Natal emas di Jerman. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.